Materi pembahasan 1. Definisi letter of credit. 2. Dasar hukum letter of credit. 3. Peranan letter of credit. 4. Pihak terkait dalam pembukaan letter of credit. 5. Tujuan dan manfaat letter of credit. 6. Dokumen yang dibutuhkan pada letter of credit. 7. Jenis-jenis letter of credit. 8. Proses simulasi letter of credit. Selanjutnya, pada definisi letter of credit adalah salah satu instrumen pembayaran yang sangat penting dalam perdagangan internasional, yaitu dengan sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum letter of credit. Dasar hukum letter of credit ada dua, yaitu dasar hukum letter of credit di Indonesia dan UCP 600. Dasar hukum letter of credit di Indonesia ada tiga, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. Yang kedua yaitu Surat Edaran Nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember tahun 1993 yang mengatur tentang letter of credit yang diterbitkan Bank Devisa boleh tunduk atau tidak kepada UCP. Yang ketiga yaitu undang-undang, peraturan, instruksi maupun ketetapan lainnya yang telah diterbitkan. Yang selanjutnya yaitu UCP 600. UCP 600 kepanjangan dari Uniform Custom and Practice for Documentary Credits, adalah versi terakhir untuk pedoman umum internasional atau best practice transaksi letter of credit yang diterbitkan oleh ALIHICC atau International Chamber of Commerce. UCP 600 berlaku efektif sejak 1 Juli 2007 menggantikan pedoman sebelumnya yaitu UCP 500. Peranan letter of credit. Yang pertama, memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor. Yang kedua, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor. Yang ketiga, menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Ekspor dan impor terpisah baik secara geografis maupun geopolitik. Bahkan, secara pribadi, antara eksportir dan importir saling tidak mengenal. Letter of credit dibuka oleh importir untuk memberikan jaminan kepada eksportir, begitu juga sebaliknya. Importir membuka letter of credit juga sebagai jaminan untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai dengan diinginkannya. Sedangkan, letter of credit tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan. Berikutnya, pihak-pihak yang terkait dalam pembukaan letter of credit. Yang pertama, ada opener atau aplikan. Opener ini adalah importer yang meminta bantuan Bank Devisa untuk membuka letter of credit guna keperluan penjual atau eksportir. Yang kedua, opening bank atau issuing bank. Opening bank ini adalah Bank Devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk membuka suatu letter of credit guna keperluan eksportir. Bank Devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Oleh karena itu, nilai letter of credit sangat tergantung pada nama baik dan reputasi dari Bank Devisa yang membuka letter of credit tersebut. Dan yang ketiga, advising. Opening bank membuka letter of credit untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari opening bank tersebut. Bank koresponden ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam letter of credit kepada eksportir yang berhak. Oleh karena itu, bank koresponden bersangkutan disebut advising bank atau bank penyampaian amanat. Dan yang keempat,
beneficiary. Eksportir penerima pembukaan letter of credit dan diberi hak untuk menarik uang dari dana letter of credit yang tersedia. Dan yang terakhir, negotiating bank. Di dalam letter of credit, biasanya bahwa beneficiary boleh menguangkan atau menegosiasikan shipping dokumen melalui bank mana saja yang disukai asalkan memenuhi syarat letter of credit. Bank yang membarat dokumen ini disebut negotiating bank. Tujuan LC. Pertama, letter of credit dapat digunakan sebagai media untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak antara importir dan eksportir. Kedua, menguntungkan kedua belah pihak, importir dan eksportir. Ketiga, LC dapat digunakan sebagai fasilitas pembayaran di muka atau pembayaran dengan tenggang waktu tertentu. Keempat, LC yang diberikan issuing bank atas permintaan kontraktor atau peminjam digunakan sebagai jaminan khusus kepada pihak beneficiary jika tidak mematuhi kontraknya. Manfaat LC bagi eksportir. Pertama, transaksi pembayaran pasti dan menghindari risiko terjadinya tidak mendapatkan pembayaran. Kedua, penguangan melalui dokumen dapat langsung dilakukan. Ketiga, biaya bank relatif kecil. Dan keempat, kemungkinan memperoleh kredit tanpa bunga. Bagi importir, manfaatnya yaitu: pertama, nama baik dan reputasi bank berpengaruh pada kepercayaan eksportir terhadap importir. Kedua, jaminan bagi importir bahwa dokumen akan diterima dalam keadaan lengkap dan akan dicek kembali oleh bank. Ketiga, importir dapat mencantumkan persyaratan. Manfaat LC bagi bank: menerima biaya administrasi berupa komisi yang merupakan fee-based income bagi bank. Kedua, pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank. Dan ketiga, pemberian pelayanan kepada nasabah yang lebih baik akan membuat nasabah tersebut menjadi puas dengan layanan bank dan akan menggunakan lagi jasa bank tersebut. Dokumen letter of credit ada 7. Yang pertama ada commercial invoice atau faktur dagang. Faktur yang turut ditandatangani atau disertai keterangan konsuler negara pengimpor di negara pengekspor yang menyatakan bahwa data dalam faktur sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal itu diperlukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk mendapatkan data yang sebenarnya bagi penetapan bea cukai dan untuk keperluan statistik. Dan untuk yang kedua ada bill of lading. Bill of lading atau biasa disebut juga konosemen adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Yang ketiga ada asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Yang nomor 4 ada draft atau wesel. Draft atau wesel yaitu suatu perintah tanpa syarat dari bank penerbit kepada bank lain koresponden untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau perusahaan yang namanya tercantum di draft atau wesel tersebut pada waktu diajukan. Yang nomor 5 ada packing list. Packing list adalah dokumen packing atau pengemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor impor, sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam commercial invoice. Yang nomor 6 ada Certificate of Origin. Certificate of Origin atau dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai surat keterangan asal barang atau yang biasa disingkat dengan SKA, merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar negara, baik itu secara bilateral, regional maupun secara multilateral. Yang ketujuh atau yang terakhir ada Certificate of Inspection, adalah surat keterangan tentang keadaan barang mengenai mutu barang, jenis, harga, dan lain keterangan yang dibutuhkan, yang dikeluarkan atas permintaan eksportir atau instansi lain yang membutuhkan. Pentingnya Certificate of Inspection ini adalah untuk menilai secara menyeluruh suatu barang dalam suatu transaksi.
Selanjutnya, ada jenis-jenis letter of credit, yaitu terdapat 10 jenis letter of credit. Yang pertama, ada revocable letter of credit, merupakan letter of credit yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary. Lalu yang kedua, ada irrevocable letter of credit, adalah letter of credit yang tidak bisa dibatalkan selama jangka yang berlaku sudah ditentukan. Dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas letter of credit tersebut. Pembatalan mungkin juga bisa dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, ada irrevocable dan confirmed letter of credit. Letter of credit ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima, karena pembayaran atau pelunasan yang ditarik ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank. Bila segala syarat-syarat sudah dipenuhi serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable. Lalu yang keempat, clean letter of credit. Dalam letter of credit ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lain. Bahkan, pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kwitansi biasa. Lalu yang kelima, ada documentary letter of credit. Penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat. Lalu yang keenam, ada documentary letter of credit dengan red clause. Jenis letter of credit ini penerimaannya diberi hak untuk menarik sebagian dari jumlah letter of credit yang tersedia dengan menyerahkan kwitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lain, sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal documentary letter of credit. Ini merupakan kombinasi open letter of credit dengan documentary letter of credit. Yang ketujuh, ada revolving letter of credit. Ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada letter of credit tersebut. Misalnya, untuk jangka waktu 6 bulan, kredit tersebut setiap bulannya sejumlah 1.200.000. Berarti secara otomatis setiap bulan selama 6 bulan kredit tersedia sebesar 1.200.000. Tidak peduli apakah jumlah itu dipakai atau tidak. Lalu yang kedelapan ada back-to-back letter of credit. Dalam letter of credit ini, penerima biasanya bukan pemilik barang, tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka letter of credit untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya dengan menjaminkan letter of credit yang diterimanya dari luar negeri. Lalu yang kesembilan ada transferable letter of credit. Beneficiary berhak meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak dan kredit sepenuhnya sebagai pihak ketiga. Lalu yang terakhir ada standby letter of credit, yaitu suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai standby oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal ini, apabila pihak applicant gagal untuk melaksanakan suatu kontrak untuk membayar pinjaman yang sudah dipinjamnya, maka bank yang bersangkutan akan membayar kepada pihak beneficiary atas penyerahan selembar side draft dan surat pernyataan dari pihak beneficiary yang menyatakan bahwa aplikan atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang sudah disetujui pembayar pinjaman atau memenuhi kewajibannya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses simulasi letter of credit. Bisa diketahui bahwa dari penjelasan sebelumnya, letter of credit ini memiliki jenis-jenis yang banyak sekali. Dan di sini akan menjelaskan tentang letter of credit side, yaitu tentang ekspor dan impor. Oke, langkah yang pertama yaitu eksportir dan importir melakukan sales contract. Sales contract ini mengenai persetujuan apa saja yang akan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu
pihak eksportir dan importir. Untuk langkah yang kedua yaitu si importir ini, yaitu yang sebelah kiri perempuan. Si importir ini mengajukan pembukaan letter of credit kepada bank. Di sini dicontohkan yaitu Maybank. Dan si importir ini menunjukkan kemampuan bayar dia dan mau membeli barang seperti apa, jumlahnya berapa, jenisnya apa, dan juga menjelaskan penerimanya ini siapa dan dari bank mana, dan juga term on and condition-nya. Semuanya ini sudah dijelaskan dalam dokumen letter of credit tersebut. Dan untuk langkah yang keempat yaitu setelah melakukan deal antara si importir dan bank ini, issuing bank ini, maka langkah selanjutnya ini Maybank akan mengeluarkan pemberitahuan letter of credit kepada bank yang bersangkutan, yaitu kepada bank si eksportir ini. Dicontohkan di sini yaitu Bank BCA. Setelah advising bank ini menerima pemberitahuan letter of credit, maka bank ini akan menerbitkan pemberitahuan kepada rekening si eksportir ini. Dan langkah selanjutnya yaitu si eksportir ini akan menyiapkan barang-barang dan dokumen yang akan dibutuhkan kepada pihak carrier. Dan setelah siap semua dokumen-dokumen tersebut dan barang yang disiapkan itu sudah siap, maka si eksportir ini akan mengirimkan barang tersebut kepada si pihak carrier ini. Setelah barang sudah dikirimkan ke pihak carrier ini akan menerbitkan dokumen bill of lading, yaitu bukti pengangkutan. Dan setelah itu si pihak carrier ini akan mengangkut barang tersebut dan akan mengirimkannya kepada si importir. Si eksportir yang telah menerima dokumen bill of lading ini dan telah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ke pihak BCA ini, bill of lading dan dokumen-dokumen yang lainnya yang dibutuhkan dikirimkan ke pihak BCA. Dan pihak BCA ini akan mengecek dokumen-dokumen tersebut. Jika sudah sesuai, maka uang akan dicairkan melalui rekening si eksportir ini. Langkah selanjutnya, dokumen-dokumen dari si eksportir ini yang merupakan dokumen bill of lading dan lain sebagainya, ini akan dikirimkan ke pihak issuing bank, yaitu ke Maybank. Setelah itu, Maybank akan mengecek semua dokumen-dokumen tersebut dan akan mencairkan uang kepada bank BCA tersebut. Setelah itu, pihak si importir ini akan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Maybank. Dan langkah selanjutnya, Maybank mengirimkan semua dokumen dan bill of lading kepada pihak si importir. Setelah itu, si importir ini mengirimkan bill of lading kepada agent of carrier ini untuk menerima barang tersebut. Setelah bill of lading ini dikirimkan ke agent of carrier dan agent of carrier ini telah menerima dokumen tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu agent of carrier ini mengirimkan barang yang dibeli si importir ini ke si importir tersebut. Kesimpulan pada pembahasan kali ini mengenai letter of credit yaitu, pada dasarnya letter of credit merupakan suatu instrumen berupa surat yang diterbitkan oleh bank umum atau bank devisa yang mempermudah eksportir dan importir melakukan perdagangan internasional. Walaupun eksportir dan importir ini tidak saling mengenal. Dalam hal ini, reputasi atau nama baik banklah yang dipertaruhkan. Letter of credit memiliki dasar hukum. Di Indonesia sendiri, letter of credit dilandasi oleh peraturan pemerintah, surat edaran Bank Indonesia, dan undang-undang maupun keputusan pemerintah lainnya. Pada praktiknya, letter of credit seringkali dipengaruhi oleh Uniform Customs and Practice for Documentary UCP 600 yang terbit pada Juli 2007.
Dan intinya, letter of credit berfungsi untuk mempermudah importir dan eksportir untuk melakukan transaksi, karena letter of credit ini memberikan jaminan sehingga baik pihak importir maupun eksportir akan merasa aman dan tenang.